Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena benar waktu. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis saja. Kata Nabi SAW, seorang Muslim itu idealnya mesti ada 4 hal yang harus dimiliki. Jadi seorang Muslim mesti punya 4 hal yang mau tak mau harus ada. Yang pertama, darun wasi'ah. Dia harus punya rumah yang lapang, rumah besar, rumah bagus, kayak gini lah kira-kira. Itu yang pertama. Jangan punya rumah kecil, rumah tipe 21. Nanti banyak tamu, nggak ada tempat. Yang kedua, seorang Muslim itu kata Nabi harus punya khairut tariqah, kendaraan yang bagus. Jadi kendaraan yang bagus. Dan yang ketiga, seorang Muslim itu harus punya sirajum munir, lampu yang terang. Dan yang keempat, dia harus punya saubun jamil, pakaian yang necis. Nah, inilah idealnya seorang Muslim. Punya rumah besar, kendaraan bagus, di rumah lampu terang, kemudian pakaian yang necis. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita cuma punya rumah kecil gitu ya. Nah, akhirnya tamu semua isinya yang punya rumah nggak ada tempat. Jadi yang dimaksudkannya begini Bapak Ibu. Jadi jangan tersinggung dulu yang punya rumah kecil. La budda 'alal muslim arba'. Seorang muslim mesti punya 4. Darun wasi'ah, rumah yang lapang. Mana rumah yang lapang? Maksudnya hati yang lapang, penyabar. Ya. Nah, hati ini kan rumah yang lapang. Ada satu kisah, muridnya Abu Nawas itu lapor, Tuan Guru, itu di rumah banyak tamu, sementara kan rumah saya kan kecil. Gimana caranya supaya bisa lapang? Gampang, kata Abu Nawas. Kan sekarang kan banyak tamu, ya. Nah, kamu pergi ke pasar, beli bebek 1 lusin. Nah, nanti lepasin di rumah, tidur kalian di situ. Nah, dicobalah semalam tuh tidur sama bebek 1 lusin. Ada tamunya banyak, bebeknya juga dilepas. Pagi-pagi gimana rasanya? Kata Abu Nawas. Tambah sempit, udah rumah kecil tambah bebek lagi. Nah, gimana caranya supaya gak lapang? Nah, sekarang gini aja, kamu tambah aja, beli kambing lagi 12 ekor, lepasin. Nah, ya kena murid patuh sama guru, ya beli kambing 12 ekor, malam-malam lepasin bebek di situ, kambing di situ, tamu-tamu di situ. Nah, pagi-pagi lapor, udah saya laksanakan Tuan Guru. Terus gimana rasanya? Tambah sempit katanya. Tambah sempit. Emangnya rumahnya kecil, tamu banyak datang, tambah bebek sama kambing lagi. Nah, sekarang gini kata Bu Nawas, coba yang bebek kamu jual aja dulu, lepasin. Nah, rasakan gimana rasanya tanpa bebek. Nah, lepasin. Pagi-pagi lapor, udah saya lepaskan semalam, alhamdulillah agak lapang. Nah, sekarang ya, nanti malam ya kambing itu lepaskan juga. Akhirnya dilepaskan kambing. Pagi-pagi lapor, sudah saya laksanakan Tuan Guru. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah tambah lapang dibanding kemarin. Rumah kamu nambah nggak ruangannya? Ya enggak. Tapi kamu rasa lapang ya? Lapang. Jadi yang membuat lapang itu ya isi rumahnya itu dikurangin. Ya, rumahnya tetap, cuman isi rumahnya dikurangin. Nah, isi rumah itu masalah. Masalah hidup, masalah yang kita hadapi itu isi rumah.
Kadang-kadang ya justru isi rumah itu penuh dengan itu. Sampai-sampai yang punya rumah tidak kebagian tempat. Siapa yang punya rumah? Qalbul mu'minin baitullah. Ya, hati si al-mu'min itu baitullah, rumahnya Allah. Nah, makanya banyak ya, maaf ya, ada orang fasilitas lengkap tapi tidak merasa ketenangan. Ya. Jabatan empuk tinggi gitu ya, duitnya banyak tapi masih juga campur pertama. Ya. Masya Allah ya. Jadi itulah, jadi artinya di dalam itu merasa tak puas. Laisal ghina 'anil ardi walakinnal ghina 'anin nafsi, kata Nabi. Bukan orang kaya kalau hanya banyak harta. Yang kaya itu orang yang kaya jiwanya. Ya. Orang banyak harta tapi merasa kurang, itu miskin, Pak. Orang miskin kan merasa kurang terus. Duitnya banyak, cuma merasa kurang terus, tamak jadinya. Sampai nimbun harta begitu. Nah, tapi orang kaya itu kata Nabi orang yang kaya jiwanya, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Diberi Allah ya apa yang ada itu ya dia merasa cukup dengan itu. Yang ada dia syukuri, yang belum ada ya dia minta kepada Allah. Kadang-kadang belum sempat diminta udah dikasih sama Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, seorang muslim itu harus punya rumah yang lapang.